Ekonomi Indonesia diambang jurang, inflasi merajalela, daya beli menurun, dan bayang-bayang resesi global menghantui. Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita pesimistis. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa narasi itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika di balik semua kebisingan itu, ada sinyal-sinyal kuat yang menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak hanya bertahan, tetapi justru sedang bersiap untuk melesat? Saya akan tunjukkan data mengejutkan yang membuat para analis terdiam. Sebuah pembalikan keadaan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Selamat datang kembali. Apa yang Anda dengar di awal tadi bukanlah isapan jempol, melainkan sebuah gambaran dari optimisme tersembunyi yang diungkap oleh seorang ekonom senior dari Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, Purbaya. Dalam sebuah presentasi yang membuka mata, beliau memaparkan data-data yang melukiskan gambaran ekonomi Indonesia yang jauh berbeda dari yang sering kita dengar. Mari kita bedah bersama. Purbaya mengakui bahwa pada kuartal keempat tahun lalu, alarm memang berbunyi. Penjualan mobil dan retail menunjukkan angka negatif, dan sektor manufaktur kita mengalami kontraksi. Ini adalah fakta. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah plot twist yang luar biasa. Memasuki bulan Januari dan Februari, Purbaya mengamati adanya pembalikan arah yang dramatis. Dana pihak ketiga diperbankan kembali melonjak, penjualan otomotif, retail, hingga semen kembali menggeliat. Ini bukan sekadar pemulihan sesaat, melainkan sebuah indikasi bahwa fondasi ekonomi kita, yaitu konsumsi domestik, mulai kembali memanas. Tapi, data yang paling mengejutkan datang dari sektor industri. Kita semua tahu bahwa manufaktur adalah jantung dari perekonomian. Dan disinilah kabar baik yang sesungguhnya dimulai. Indeks Manajer Pembelian atau PMI manufaktur kita, yang sempat lesu, tiba-tiba melonjak signifikan di awal tahun. Apa artinya ini? PMI di atas angka 50 menandakan ekspansi. Artinya, para pelaku industri tidak lagi ragu-ragu. Mereka melihat permintaan yang tinggi di depan mata, dan mereka mulai meningkatkan belanja serta produksi. Dan tren ini bukan isapan jempol. Data terbaru dari S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia pada bulan Agustus 2025 kembali berada di level 51,5, menandakan sektor ini kembali berekspansi setelah beberapa bulan sempat melambat. Ini adalah bukti bahwa mesin industri kita kembali berputar kencang. Optimisme ini tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha, masyarakat umum, atau kita sebagai konsumen, juga merasakan hal yang sama. Indeks Keyakinan Konsumen, IKK, yang dirilis oleh Bank Indonesia menjadi buktinya. Menurut Purbaya, indeks ini berhasil menembus level 100 pada bulan Februari, yang merupakan ambang batas optimisme. Artinya, masyarakat semakin percaya diri dengan kondisi ekonomi dan pendapatan mereka di masa depan, sehingga lebih berani untuk berbelanja. Data terbaru per Agustus 2025 mengkonfirmasi hal ini, dengan IKK yang tetap kokoh di level optimis, yaitu 1172. Kepercayaan diri konsumen adalah bahan bakar utama bagi ekonomi yang 90% lebih ditopang oleh permintaan domestik seperti Indonesia. Ketika kita optimis, roda ekonomi pun berputar lebih cepat. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering menjadi acuan para investor, pasar saham. Purbaya dan timnya di LPS bahkan mengembangkan sebuah indeks ekonomi terdepan, Leading Economy Index, yang mampu memprediksi tren ekonomi 6 hingga 12 bulan ke depan. Hasilnya, indeks tersebut menunjukkan tren menanjak, mengindikasikan ekspansi ekonomi akan terus berlanjut dan jauh dari skenario krisis seperti tahun 98. Menariknya, ketika indeks ini dibandingkan dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, IHSG, Purbaya melihat sebuah anomali. IHSG tampak bereaksi berlebihan terhadap sentimen negatif pasar. Namun, lihatlah apa yang terjadi sekarang. Sepanjang tahun 2025, IHSG justru menunjukkan tren penguatan yang signifikan, bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi baru. Ini seolah mengkonfirmasi analisis Purbaya bahwa fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat daripada yang dipersepsikan oleh pasar. Fondasi ekonomi yang kuat tentu tidak bisa berdiri tanpa stabilitas sosial dan politik. Disinilah Purbaya menyajikan data yang tak kalah penting.
Sebuah survei LPS menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di level tertinggi. Stabilitas ini, menurutnya, adalah modal krusial yang memberikan kepastian bagi dunia usaha untuk terus berekspansi. Pertumbuhan kredit investasi yang berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata dari kepercayaan tersebut. Lalu, bagaimana dengan ancaman global? Perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara pesaing kita seperti Tiongkok dan Vietnam seringkali dianggap sebagai awan gelap. Namun, Purbaya justru menawarkan perspektif yang berbeda. Ketika AS mengenakan tarif tinggi pada produk dari negara-negara tersebut, produk Indonesia justru menjadi lebih kompetitif di pasar Amerika. Ini adalah sebuah peluang tersembunyi. Riset terbaru dari berbagai institusi di tahun 2025 juga mengamini hal ini, menyebutkan bahwa perang dagang membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik relokasi investasi dan meningkatkan ekspor, terutama di sektor elektronik dan otomotif. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Narasi pesimistis yang sering kita dengar ternyata tidak menceritakan keseluruhan cerita. Data-data yang dipaparkan oleh Purbaya, yang didukung oleh perkembangan terkini, menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan dan potensi yang luar biasa. Pembalikan kinerja di sektor otomotif dan retail, kebangkitan industri manufaktur, kepercayaan konsumen yang terjaga, pasar saham yang menguat, stabilitas politik, hingga kemampuan kita untuk mengubah tantangan global menjadi peluang, semuanya adalah kepingan puzzle yang membentuk gambaran besar sebuah optimisme. Tentu, tantangan masih ada di depan. Namun, dengan fondasi domestik yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia tampaknya tidak hanya siap untuk menghadapi badai ekonomi global, tetapi juga siap untuk berlayar menuju pertumbuhan yang lebih tinggi. Di tengah penantian formasi kabinet baru, satu posisi menjadi pusat perhatian seluruh negeri, Menteri Keuangan. Selama bertahun-tahun, pos ini identik dengan satu nama besar. Namun kini, sebuah guncangan terjadi. Muncul seorang figur dengan gagasan ekonomi yang begitu berani dan berbeda, hingga disebut-sebut telah membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto terpukau. Namanya Purbaya. Dan narasi ekonomi yang ia bawa mungkin akan mengubah total arah kebijakan fiskal Indonesia. Apakah kita akan menyaksikan akhir dari sebuah era dan menyambut fajar dari sebuah pemikiran ekonomi yang baru? Mari kita bedah lebih dalam. Selamat datang kembali. Untuk memahami mengapa nama Purbaya tiba-tiba menjadi begitu kuat, kita harus memahami filosofi di balik angkanya. Ia bukanlah seorang pesimis. Sebaliknya, ia adalah arsitek dari sebuah narasi optimisme yang dibangun di atas data-data yang seringkali luput dari perhatian publik. Ketika banyak analis global meramalkan awan gelap bagi ekonomi negara berkembang, Purbaya justru melihat adanya pembalikan arah yang luar biasa di dalam negeri. Ia menyoroti bagaimana sektor-sektor kunci yang sempat melemah, seperti penjualan retail dan otomotif, tiba-tiba bangkit kembali dengan kekuatan penuh. Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa daya beli dan kepercayaan masyarakat, fondasi utama ekonomi kita, sedang kembali menyala. Namun, argumen terkuatnya datang dari jantung industri Indonesia. Purbaya menunjuk pada data Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur. Indeks ini adalah denyut nadi sektor industri kita. Ketika angka PMI melesat naik, itu artinya para pemilik pabrik dan pengusaha kembali percaya diri. Mereka meningkatkan produksi, mereka membuka lapangan kerja, dan mereka berani berinvestasi untuk masa depan. Optimisme ini ternyata menular. Kepercayaan diri para pelaku industri ini sejalan dengan kepercayaan diri kita semua sebagai konsumen. Indeks keyakinan konsumen secara konsisten bertahan di level optimis, membuktikan bahwa masyarakat tidak gentar. Ada keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik, dan keyakinan inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi 90% lebih kekuatan ekonomi kita yang ditopang oleh permintaan domestik. Jika data-data tadi adalah potret kondisi saat ini, maka Purbaya juga mencoba menawarkan sebuah bola kristal untuk melihat masa depan. Timnya di Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, merancang sebuah indeks ekonomi terdepan, sebuah model yang dirancang untuk memprediksi arah ekonomi hingga 12 bulan ke depan. Hasilnya, indeks tersebut terus menunjuk ke atas, meramalkan ekspansi yang berkelanjutan, dan menepis jauh-jauh bayangan krisis. Bagi para investor,
Ini adalah musik yang merdu. Purbaya bahkan berargumen bahwa pasar saham kita seringkali bereaksi terlalu berlebihan terhadap sentimen negatif global, padahal fundamental ekonomi domestik kita sangat kokoh. Ini adalah sebuah pesan tersirat. Peluang terbesar seringkali tersembunyi di tengah pesimisme. Lalu, bagaimana dengan ancaman global seperti perang dagang? Disinilah pemikiran Purbaya menjadi sangat menarik dan strategis. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, ia justru memandangnya sebagai sebuah peluang emas. Logikanya sederhana, ketika negara-negara raksasa seperti Amerika Serikat dan Tiongkok saling mengenakan tarif, produk dari negara netral seperti Indonesia bisa menjadi alternatif yang lebih murah dan menarik. Ini adalah kesempatan langka untuk merebut pangsa pasar yang ditinggalkan oleh negara lain. Sebuah visi yang berani, optimistis, berfokus pada kekuatan domestik, dan cerdik dalam memanfaatkan peluang global. Sekarang, coba kita bayangkan, visi seperti ini disajikan kepada seorang pemimpin seperti Prabowo Subianto. Seorang pemimpin yang dalam kampanyenya selalu menggaungkan kemandirian ekonomi, kekuatan nasional, dan keberanian dalam mengambil keputusan. Tentu tidak sulit untuk memahami mengapa gagasan Purbaya ini terdengar begitu resonan. Disinilah kita sampai pada pertanyaan krusial. Apa artinya semua ini bagi posisi Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani? Sri Mulyani adalah sosok yang sangat dihormati di panggung dunia, dikenal dengan kebijakan fiskal yang hati-hati, kredibel, dan terukur. Namun, bisa jadi, era baru membutuhkan pendekatan yang berbeda. Potensi pergeseran ini bukanlah soal personal, melainkan soal perbedaan filosofi. Apakah Indonesia akan melanjutkan jalur kebijakan yang sangat berhati-hati dan diakui secara internasional? Ataukah akan beralih ke jalur yang lebih agresif, lebih berani mengambil risiko, dengan keyakinan penuh pada kekuatan pasar domestik? Ini adalah pilihan antara stabilitas yang teruji dan pertumbuhan yang berani. Dan pilihan ini, pada akhirnya, ada di tangan Presiden terpilih. Kemunculan nama Purbaya sebagai penantang serius menunjukkan bahwa sebuah babak baru dalam perdebatan arah ekonomi Indonesia telah dimulai.